Ertuo, untuk yang pertama kali kalian lihat mulut animasinya. Lalu Chenglu, kamu coba dulu sekali. Ertuo, hafal dialogmu saat kamu lihat. Benar. Kenapa ibumu nggak memberitahumu? Benar. Dia Dewa Langit. Chen Xiang, ibumu sudah nggak ada lagi di dunia ini. Baik, berhenti. Ertuo, kamu dan Chenglu coba bersama-sama sekali. Mulai. Apakah Anda benar-benar pamanku? Kalau begitu, kenapa ibuku nggak pernah memberitahuku? Benar. Kenapa ibumu nggak pernah memberitahumu? Kalau begitu, Paman, kamu adalah Dewa Langit. Berarti ibuku juga Dewa Langit, kan? Benar. Dia Dewa Langit. Kalau begitu, apa Anda tahu di mana ibuku sekarang? Ibumu? Chen Xiang, lupakan saja ibumu. Kamu tinggal saja bersama paman di langit. Ah, apa yang kamu katakan? Baik, berhenti. Kalian berdua keluarlah dulu. Ya, ayo kita keluar dulu. Bagaimana, Ertuo? Tadi hanya beberapa kalimat saja, menurutku sudah sangat sulit. Apakah sulit suaraku sangat jelek? Tidak, kamu hanya terlalu menghayatinya. Untuk pertama kalinya, penampilanmu sudah sangat bagus. Apa kamu tahu, saat aku pertama kali sulih suara, aku jauh lebih canggung. Semangat, kondisimu akan makin baik. Latihan, kenapa kamu masih di sini? Tentu saja untuk menunggumu. Ayo, Bupe, kita pulang bersama. Harusnya kamu nggak buang waktu menungguku di sini. Aku pulang bersama Yesue. Mobil mewahnya saja tidak ada. Mungkin dia sudah pulang dari tadi. Lebih baik kita pulang bersama. Bos, permainan biolamu luar biasa. Sudah mencapai tingkat sempurna. Tadi di studio rekaman rasanya berbeda. Terngiang-ngiang di telinga aku. Bos, hari ini kamu nggak bawa mobil. Biar aku yang antar pulang. Nggak perlu, aku pulang sendiri naik taksi. Aku akan naik transportasi umum saja. Kamu pulanglah, hati-hati di jalan ya. Kalian kembalilah ke studio untuk merapikan biola. Baik. Aku bisa pulang naik transportasi umum. Nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Kamu sudah selesai rekaman? Eh, Ayo pulang naik transportasi umum. Ayo pergi. eh, kamu benar-benar kaya ya. Memamerkan kekayaan juga bukan seperti ini. Wah, untung saja ada uang receh. Terima kasih. Sore ini karena guru bahasa Jepang mengajar lewat waktu, latihan takut-takut terlambat rekaman, makanya dia mengantarku. Serius? Kamu nggak perlu menjelaskannya. Benar juga. Pertuo, Hmm? impianmu adalah pergi ke Jepang untuk belajar dan menjadi penyulis suara profesional di masa depan, kan? Benar. Lalu kenapa kamu selalu menghabiskan waktu pada hal-hal yang nggak berarti?
Menurutku, saat ini kamu sama sekali nggak berusaha dan fokus demi impianmu. Sebaliknya, kamu sering membagi fokus untuk melakukan hal-hal yang nggak penting. Contohnya, memberi les tambahan untuk latihan, atau bekerja paruh waktu. Bahkan pergi mengikuti festival selebritas internet, hingga menimbulkan kekacauan karena foto itu. Apa kamu nggak merasa hal-hal ini akan memecah fokusmu? Setiap hari entah sibuk apa sampai selarut itu. Apa kamu tahu kalau itu nggak aman buat wanita? Juga merepotkan orang untuk antar jemput. Atas dasar apa kamu menilai hidupku? Kamu seorang yang tinggal di dalam kastel. Bagaimana mungkin tahu berapa banyak usahaku yang harus kukeluarkan setiap hari agar bisa makin dekat dengan mimpiku? Aku nggak punya fondasi ekonomi dan jaringan relasi sepertimu. Aku hanya bisa bekerja paruh waktu untuk menabung biaya kuliahku sendiri. Aku hanya bisa mengikuti kegiatan sesering mungkin, baru mungkin bisa mendapatkan kesempatan yang baik. Begitu aku mendapatkan kesempatan seperti ini, aku akan memegangnya erat-erat karena sangat takut akan kehilangannya. Apa kamu pikir aku nggak ingin pulang lebih awal? Aku juga ingin pulang lebih awal, menikmati hidangan enak dengan tenang dan mulai belajar dengan nyaman. Nggak perlu ada di luar saat tengah malam. Aku juga ingin selain itu, aku juga nggak memintamu untuk menjemputku. Selain itu, jika karena kehadiran latihan hari ini membuatmu merasa malu di hadapan rekan kerjamu, aku minta maaf padamu. Maaf ya. Kenapa mengikutiku? Yesue, Kamu mengenalku. Kamu yang mengirim barang-barang itu? kamu sudah menerimanya ya? Apa kamu suka barang-barang yang kubuatkan untukmu? Mungkin tanganku masih kurang terampil. Setelah buat beberapa kali pasti akan membaik. Lalu ada figur juga. Aku titip temanku untuk bawa pulang dari Jepang. Beberapa hari lagi akan tiba. Hari ini kebetulan bertemu denganmu. Aku sedang tidak dandan. Kamu jangan keberatan. Barang ancaman itu dikirim olehmu untuk Pak Ertuo, kan? Artuo, kamu tidak boleh menyukai wanita itu. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Dia sebenarnya hanya... Tindakanmu ini sudah merupakan kejahatan. Halo? Aku mau lapor polisi. Lapor polisi? Kenapa kamu mau lapor polisi? Lepaskan. Aku begitu menyukaimu. Lepaskan. Aku tidak mau. Halo? Benar. Ada pelecehan. Dia masih di lokasi. Ada pelecehan. Benar. Aku Di mau lokasi. lapor polisi. Kamu bilang bahwa dia menguntitmu. Lalu setelah masuk taman, dia melakukan pelecehan terhadapmu. Lalu, apa kamu bisa menunjukkan bukti? Saat ini kamu sama sekali nggak berusaha dan fokus demi impianmu. Sebaliknya,
Kamu sering membagi fokus untuk melakukan hal-hal yang nggak penting. Kasus ini nggak bisa diproses jika nggak ada bukti. Menurutku masalah ini cuma Aku kesalahpahaman. mau lapor polisi. Aku sudah bilang masalah ini cuma kesalahpahaman. Aku yakin bukan salah paham. Belakangan ini rumahku terus menerima paket yang berisi ancaman dan intimidasi. Ditambah lagi dengan aksi pembuntutan ini, menyimpulkan semua situasi ini. Sudah pasti itu perbuatan nona ini. Kalau begitu apa kamu punya bukti? Paketnya masih aku simpan. Pertua, bangun. Kita masih harus syuting acara. Sudah mau terlambat. Cepat beres-beres. Gawat. Gawat. Syuting acara. Halo, Li. Aku segera pakai baju dan ke sana ya. Baik, sampai jumpa. Cepat kemari. Ada apa? Kenapa terlambat? Apa yang terjadi? Nggak apa-apa, semalam aku tidur larut. Jadi, hari ini kesiangan. Baik, kamu cepat berdandan ya. Acaranya akan segera dimulai. Baik. Kalian bisa membuat aku mati ketakutan. Cepat sana. Halo para penonton yang tercinta. Selamat menyaksikan Cinta Sedang Berkembang. Episode kali ini kita datang ke pantai. Jadi, hari ini 4 pasangan akan menjalani 4 ronde tantangan untuk menguji kekompakan di antara mereka. Tidak ada hadiah untuk pasangan yang menang, tetapi pasangan yang kalah justru akan menerima hukuman yang paling berat. Baik, kita akan segera masuk ke sesi permainan. Setelah semuanya siap, aku akan berteriak permen karet, lalu semuanya teriak menempel di mana. Selanjutnya aku akan secara acak menunjuk salah satu bagian tubuh. Pada saat itu, kalian harus menggunakan bagian tubuh kalian sendiri untuk ditempelkan dengan cepat ke bagian tubuh yang sama milik pasangan kalian. Kami akan menilai berdasarkan kecepatan dan tingkat akurasi. Baik, kompetisi resmi dimulai. Ayo, semuanya bersiap ya. Permen karet. Menempel di mana? Telapak kaki kiri. Kaki kiri. Telapak kaki ya. Telapak kaki kiri. Menempel. Iya. Ayo. Baik. Sekali. Yang kedua, permen karet. Menempel di mana? Lutut. Tempelkan lututnya. Mana? Ayo. Sebelah sini. Tempelkan. Iya, sebentar. Tempelkan cepat. Baik. Permen karet. Menempel di mana? Bahu. Bahu. Sekarang bahu. Ayo, bahu. Tempelkan seperti ini. Ya, seperti itu. Seperti ini. Iya. Bagus sekali. Bahu. Hebat sekali. Hebat sekali. Tahan. Mari, permen karet. Menempel di mana? Dahi. 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 Oh, sekarang dahi. Dahi. Cepat. Sini. Ayo. Tekan dulu keringatnya. Ya, malu. Cepat. Benar, dahi. Baik, permen karet. Menempel di mana? Ujung hidung. Ujung hidung. Ujung hidung ya. Ujung hidung. Iya. Lihat itu. Benar. Baik, hebat sekali. Penampilan Para Yesue penonton, dan P.R. kita tua dapat terlalu melihat buruk. bahwa Apa yang mereka keempat lakukan? pasangan ini Apa kalian sudah melihat berita berhasil. kemarin? Tokoh utama pria dari pasangan populer di festival selebritas internet dikabarkan membututi seorang wanita di malam hari. Judul beritanya kukira itu hanya umpan klik, ternyata bahkan ada fotonya. Apa akan jadi bukti yang tidak terbantahkan? Warganet hanya menyimak saja. Sempat beredar tentang kabar pasangan palsu. Melihat mereka berdua rasanya aneh. Apa Yesue hanya pura-pura baik saja, tapi sebenarnya telah melakukan perbuatan kotor, lalu ketahuan Ertuo sehingga dia marah. Yesue ini tidak mungkin bermasalah, kan? Dari mana kamu mencarinya? Bisa diandalkan tidak? Tenang saja. Aku sangat memahaminya. Karakter orang ini pasti bisa diandalkan. Bukan, coba kamu lihat sekarang. Kalau begini terus akan berdampak pada acara kita. Begini saja, Li. Kamu pergi, selidiki dulu. Paling bagus jika langsung menemukan bukti yang dapat membuktikan Ye. Yesue nggak bersalah. Baik, Lihat aku.
Kenapa? Berbaliklah. Anak baik. Apa sih? Sedang maus kucing. Kak Ali, Pak Yu, kalian haus kan? Ini, Ya, bawakan minum. terima kasih. Kenapa kamu datang? Tim kami hari ini tidak banyak urusan. Katanya kalian berdua datang ke lokasi syuting. Aku kesini untuk belajar bersama kalian. Oh, Bagus sekali. Di antara angkatan perusahaan ini, kamulah yang kemajuan paling cepat. Terima kasih Pak Yu. Benar-benar ada kemajuan. Terus hasil bersemangat. pertandingan hari ini agak di luar dugaan. Menurut bocoran orang dalam, Yeshua yang menjadi viral belakangan ini karena acara siaran langsung pasangan dikabarkan terlibat perkelahian fisik dengan seorang wanita. Di sebuah taman dekat kawasan villa, wanita tersebut mengklaim Yeshua yang membuntutinya dan melakukan tindakan pelecehan terhadapnya. Berikut ini foto di lokasi kejadian. Kabarnya Yeshua menyatakan, wanita tersebut terus menguntit dan mengganggu selama ini. Masalah ini telah dimediasi oleh pihak kepolisian dan sudah diselesaikan. Yesue, pantas 2 hari ini kamu selalu menjemputku. Apa karena masalah kemarin malam? Searah saja. Namun, perkataanku kemarin memang enggak mempertimbangkan tekanan hidupmu dan juga kondisi nyatamu. Maaf. Meski masalahnya sudah diselesaikan pihak kepolisian, tetap saja berita simpang siur di internet itu akan sangat berdampak untukmu. Kita harus buat semua orang tahu kebenarannya agar nama baikmu bisa kembali dipulihkan. Biarkan saja. Kebenaran akan terungkap. Kebetulan aku mau masak mie. Kamu mau ikut nggak? Kamu makan sendiri saja. Biasanya aku masak untuk 2 porsi. Benarkah? Aku yakin kamu bisa menghabiskannya sendiri.
Baiklah, uang tunai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 800 yuan. Selama ini semua harta keluarga ada di sini. Halo, Ertuo, apa kamu sibuk sekarang? Ada apa, Ibu? Ibu mau bicara sesuatu denganmu. Mata ibu mulai bermasalah. Ibu sering melihat sesuatu jadi buram dan berbayang. Selain itu, terkadang tiba-tiba pandangan ibu langsung gelap. Hah? Ibu, ada apa dengan matamu? Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tidak usah. Sebenarnya ibu juga sudah pergi ke rumah sakit. Ibu sudah periksa dan dokter juga bilang tidak ada masalah besar. Katanya itu katarak, itu masalahnya. Ibu, matamu itu pasti karena kelelahan. Dengar, nak. Ibu bekerja keras demi keluarga ini memang sudah seharusnya. Ertuo, ibu sudah menyimpan semua uang keluarga kita ke deposito berjangka. Namun ibu mau pergi periksa mata. Uang ini, ibu mau tanya padamu, apa kamu punya uang lebih? Berapa banyak yang Ibu butuhkan? Bayaran dari acara itu baru masuk 2 hari lagi. Benarkah? Syukurlah kalau begitu. Kalau bayaran dari acara sudah masuk, langsung kirim ke ibu. Ingat, harus cepat ya. Sekarang sedang ada diskon. Diskon? Diskon apa? Bukan, maksudnya rumah sakit itu sedang merayakan ulang tahun ke-20. Jadi ada diskon biaya berobat. Ini pertama kalinya aku dengar rumah sakit menawarkan diskon. Iya, ibumu sudah berobat bertahun-tahun. Baru kali ini dapat diskon. Oh, Nak, jangan ditutup. Ibu mau ingatkan. Sekarang saat kamu sedang syuting acara, jangan lupa, kamu harus ingat untuk berhati-hati. Harus berhati-hati dalam bicara. Sekarang kamu sudah menjadi public figure. Jangan sampai melakukan hal buruk yang bisa masuk berita. Itu akan berdampak besar. Apa kamu mengerti? aku mengerti. Oh ya, ada lagi. Ibu mau tanya padamu. Sebenarnya ada apa dengan si Margaye itu? Kenapa di berita menyebutkan dia menguntit wanita? Apa dia masih waras? Kenapa sampai melakukan pelecehan begitu? Ibu, semua itu hanya berita asal-asalan saja. Itu sama sekali nggak benar. Jangan langsung percaya begitu melihat berita seperti itu. Kamu memang percaya padanya. Tapi apa kamu yakin orang lain akan percaya? Hah? Begitu orang lain melihat berita ini, mereka akan merasa kalau kepribadian orang ini bermasalah. Aku beritahu kamu, ada beberapa hal yang tidak bisa selesai hanya dengan kebenaran akan terungkap sendiri. Kalian anak muda memang kurang mempertimbangkan banyak hal. Sudahlah, jangan mengkhawatirkan yang nggak perlu. Aku tahu jelas soal itu. Aku masuk kelas dulu. Ketutup ya. Hei. Tidak lama lagi ada uang. Aku bantu catat dulu. Artuo. Li, kameramu ini bisa merekam berapa lama? Sekitar 4 jam, otomatis menyimpan rekaman lama. Kenapa bertanya? Kamu kan tidak punya mobil. Hanya 4 jam ya? Iya. Harapannya memang sangat kecil. Tapi sebaiknya dicoba saja dulu. Nanti kita selipkan ini di mobil-mobil yang diparkir di pinggir jalan. Apa itu? Mencari saksi mata. Bisa-bisanya kamu berpikiran ini. Caramu ini harapannya terlalu kecil untuk menemukan dia. Kenapa tidak periksa kamera pengawas? Semua kamera di taman sudah kuperiksa, titik buta nggak kerekam. Kalau bisa kerekam, masalahnya nggak akan serumit ini. Hanya ini cara yang bisa dilakukan. Kita coba Baiklah. saja. Siapa tahu beruntung. Bukannya tempat ini. Li, berhenti. Ini penguntit itu ya? Tapi tidak bisa membuktikan apapun. Harusnya ini juga termasuk bukti nggak langsung, kan?
Bos, aku boleh minta salinannya? Tidak boleh, karena hanya pihak kepolisian yang bisa mengambil rekaman video. Namun, kalian bisa merekamnya dengan ponsel. Oh, Ah, oke. terima Ya, kasih. terima kasih. Ternyata memang gak semua orang bisa jadi Conan. Ah, tidak semua orang punya aura tokoh utama. Arthur, kamu jatuh cinta pada Yesue. Enggak, kamu jangan salah bicara. Bukan, rekan kerja di perusahaan kita bilang kalian berdua sangat cocok. Ditambah lagi, kamu juga sangat perhatian pada Yesue. Aku takut kamu jatuh cinta pada Yesue, lalu mengulangi jejakku. Ini berbeda. Kamu sudah lama diam-diam mencintai senior Yuseng. Itu adalah cinta sejati. Yesue biasanya terlihat dingin pada orang lain. Tapi dia diam-diam melindungiku karena masalah anti penggemar. Meskipun dia juga nggak mengakuinya, dan reaksiku juga agak lambat. Aku juga nggak bodoh. Aku berpikir hubungan manusia itu bersifat timbal balik. Jadi aku juga harus lakukan sesuatu. Bagaimanapun manusia harus tahu terima kasih. Maaf, mohon tunggu sebentar. Setiap hari aku berputar-putar di sini. Saat istirahat aku nggak mematikannya. Kartu memori diganti seminggu sekali, tapi peluang terekam sepertinya sangat kecil. Itu, kakak. Tolong tunjukkan sekali lagi kepadaku. Aku harus melihat sampai selesai. Kalau memang benar ada, kalian sungguh sudah sangat membantu. Aku minta tolong ya. Terima kasih. Apa kamu Iya, lihat? lihat. Kamu lihat kan? Bagus sekali. Boleh aku minta salinannya? Boleh? Ayo ambil Terima salinannya. kasih ya. Ini pegang. Ayo, bersulang. Li, jujur saja ya, aku benar-benar merasa kita sangat beruntung. Selain itu, aku merasa masa sialku sudah resmi berakhir. Apa kamu tahu? Aku tidak menyangka masalah besar kita kali ini justru diselesaikan oleh pejalan malam. Hidup pejalan malam. Hidup pejalan malam. Li, aku tahu akhir-akhir ini kamu sangat tertekan karena membuat acara. Tapi kamu harus rileks ya. Setiap kesulitan ada jalan keluarnya, ya. Benar. Sejak mulai membuat acara ini, aku sibuk siang dan malam. Pikiranku penuh dengan urusan acara. Tidak ada ruang untuk hal lain. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain. Aku takut acara ini jadi berantakan. Wah, Li yang manis dan lembut ini hebat sekali. Cerdas dan berbakat. Semua masalah bisa diselesaikan. Tapi karena ini kali pertamamu mengerjakan acara siaran langsung berskala besar, wajar saja kalau kamu merasa gugup dan tertekan. Ya, Aku justru merasa acara kali ini adalah ujian yang diatur langit untukku. Pertunjukannya bahkan belum dimulai, tapi dua aktornya sudah pergi. Kalau bukan kamu dan Yesue datang membantu saat genting, aku tidak tahu jadinya seperti apa. kamu jangan bicara begitu. Lihatlah, sudah berapa banyak masalah yang kita hadapi. Bukannya semua berhasil kita lalui. Selain itu, lihatlah hasilnya juga cukup bagus, ya kan? Kalau begitu, bukannya nanti saat aku keluar dengan Yesue, aku harus pakai kacamata hitam dan masker. Kalau sampai menimbulkan kehebohan di masyarakat, aku benar-benar gak enak. Setelah mengerjakan beberapa episode acara, aku merasa Yesue ini benar-benar lumayan baik. Meskipun biasanya dia agak cuek dan kurang berekspresi. Bentuk tubuhnya itu luar biasa. Otot perutnya walaupun tidak 8 kotak, ya minimal otot perutnya ada 6 kotak kan. Aku juga lumayan. Aku seksi, elegan, dan imut. Baiklah. Ayo, jangan dibahas lagi, bersulang.
Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ayo nyanyi lagi. Ya ampun, bagaimana nyanyianku? Sudah lama aku tidak nyanyi. Aku Hanya begitu gugup. saja. Hanya begitu. Benar, hanya begitu. Lagu itu spesial untukmu. Jawabanmu hanya begitu. Aku sama sekali nggak tersentuh. Oh. Aku juga mau nyanyi lagu yang menyentuh. Oh, Aku nyanyi ya. baik. Lagu untukmu. Oh, Artua. Aku adalah sahabat terbaik Li. Lalu aku juga ingin menyanyikan sebuah lagu untuk Li di sini. Aku ingin memberitahumu apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu dan selalu berada di sisimu. Bagus. 斑马，斑马，你不要睡着了，再给我看看你受伤的尾巴。我不想去触碰Sini ku peluk. Oh, menyentuh sekali. Menangis, sudah menangis. Menyebalkan. Baiklah, kamu menang. Ayo minum. Ayo. Aku yang traktir minuman hari ini. Ayo. Bersayang. Apa kamu berselingkuh di belakangku ya? Kenapa aku merasa ukuranmu berubah dari B menjadi C? Coba aku periksa dulu, cepat. Aku memakai ganjalan. Hah? Aku memakai ganjalan. Memakai ganjalan? Aku memakai busa dari paket itu sebagai ganjalan. Apa? Cepat ajari aku. Aku hanya bercanda, dasar bodoh. Ajari aku sudah hampir tidak laku. Artuo, katakan padaku, apakah ada persahabatan murni antara pria dan wanita? Ada? Kenapa Ada. nggak ada? Apa itu? Antara lesbi dan gay. Dasar. Aku beritahu ya, tidak ada persahabatan murni antara pria dan wanita. Jika memang ada, itu juga hanya sebuah awal dari cinta. Atau sisa dari cinta yang belum usai. Intinya tidak ada. Tidak ada ya tidak ada. Lalu, kamu itu awal dari cinta atau sisa dari cinta? Mana aku tahu. Dia tidak cerita apa-apa pada aku, bagaimana aku tahu. Terserah mau cerita atau tidak. Li, Apa? itu lagu favorit. Lagu senang walau miskin. Senang walaupun miskin. Orang kecil tetap senang walau miskin. Setiap hari suka senang walau miskin. Orang kecil pura-pura tidak serius. Bukan orang kecil, maksudnya itu kamu, jiwa kecil, jiwa. Jangan menggangguku. Aku kebanyakan minum. Aku mau ke toilet. Di sini saja, jangan kemana-mana. Aku segera kembali. Di sini saja.
berada di Barsani. Cepat kemari dan jemput dia.不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓，这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻欢迎念着，所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。